cerita orang tua, perak Kota Gede itu dimulai ketika Keraton Mataram Senopati pada abad 16. Ya. Semua pengrajinan untuk memenuhi kebutuhan keraton. Awalnya ada nenek juga bikin usaha perak, kemudian bapak saya juga mendirikan usaha perak. Nenek selesai sudah, kemudian orang tua saya, kemudian saya melanjutkannya pada tahun 87. Saya sebagai pengrajin perak dan juga sekaligus sebagai penjual kerajinan perak, saya menekuni hal ini sudah sejak kecil karena orang tua saya dulu adalah merupakan pengrajin perak. Pada zaman Soeharto menggunakan produk perak Kota Gede ini dijadikan sebagai souvenir kenegaraan, yaitu T-shirt dan coffee shirt yang ada lambang bhinekanya. Pada zaman Habibie naik, harga perak berubah dari 400.000 ke 3 juta, sehingga satu set T-shirt itu dari hanya 35 juta menjadi sekitar 20 juta, maka istana memberhentikan ordernya. Saat itulah masa penurunan produksi perak Kota Gede. Jadi yang menjadi unggulan perak Kota Gede adalah pada jenis ukirnya ya. Tata ukirnya itu adalah sebagai unggulan perak Kota Gede. Namun di sini juga dikembangkan dengan jenis filigree yang dulunya memang dari Kendari ataupun dari Makassar. Ketika perak itu hanya menjadi barang produksi perhiasan tanpa ada sentuhan seni, maka perak hanya dijual sebagai perhiasan perak saja. Tapi ketika perak disentuh dengan desain yang berbeda dengan kebanyakan dan disentuh dengan kepribadian desainernya, dengan keindahan batin desainernya, maka desain perhiasan perak akan memiliki suatu kelas tersendiri. Tadi saya sudah melihat beberapa perak ini ada yang klasik ya, ada yang klasik dibedakan dengan kota-kota lain. Yang menarik tentang perak, pertama memang perak ini kan tidak semua daerah ada. Apalagi di Aceh untuk masalah perak itu jarang sekali ada. Yang menariknya adalah bentuk ukirannya berbeda sekali. Apalagi bentuk miniatur-miniaturnya itu saya rasa sangat khas kalau untuk yang di Yogyakarta sendiri seperti itu. Dan ini sangat luar biasa. Permasalahan kerajinan perak di Kota Gede itu bisa kita bagi dalam 3 garis besar ya. Pertama kali adalah permasalahan bahan bakunya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan teknik produksi. Yang ketiga masalah pemasaran. Kalau kita rinci, perinciannya adalah dalam bidang bahan baku. Di bidang bahan baku yang namanya perak itu adalah komoditi internasional, sehingga harga perak mengacu dari harga perak yang ditentukan oleh LBMA. Kemudian kedua, harga dolar terhadap rupiah. Faktor yang ketiga adalah supply and demand, seperti dagangan apapun juga, bahwa supply and demand mempengaruhi harga suatu komoditi. Yang keempat adalah kebijaksanaan pemerintah yang menerapkan PPN 10% bagi penjualan perak bahan baku di Indonesia. Sekarang yang dihadapi oleh para pengrajin yang ada di Kota Gede itu adalah sebetulnya pada kebijakan pemerintah yang mana telah menerapkan PPN 10% untuk bahan bakunya. Jadi otomatis ini menjadi kendala yang sangat besar terhadap para pengrajin yang ada di Kota Gede. Para pengrajin ataupun para penjual perak yang ada di Kota Gede ini menjadi kurang bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar, karena pada bahan bakunya saja itu kita sudah kena PPN 10%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi teknis, nah permasalahan kita untuk bisa masuk pasar ekspor itu kita harus mempunyai standar produk yang bisa diterima ekspor. Nah, untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi pasar standar ekspor tadi, itu tidak ada institusi
yang bisa mendidik seseorang sehingga menghasilkan seorang pengrajin bisa menghasilkan produknya sehingga produknya sebagus yang diterima pasar internasional. Kemudian selanjutnya yaitu masalah pemasaran. Nah, masalah pemasaran ini juga menjadi permasalahan karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa perak ini pangsa pasar terbesarnya adalah untuk pasar luar negeri. Nah, untuk menggapai pasar luar negeri itulah tidak ada kemampuan dari sebagian besar produsen perak di Indonesia. Ya. Jadi bagus pemerintah sudah berusaha untuk mengajak produsen perak untuk pameran di luar negeri, itu juga sebuah langkah yang bagus. Tapi kalau kita bisa kritisi juga bahwa yang bisa diajak ke luar negeri itu hanyalah yang mampu untuk membiayai akomodasinya. Sebenarnya pemerintah daerah sudah memberikan istilahnya stimulan untuk masalah pameran-pameran, namun yang namanya pameran itu tidak memberikan suatu jaminan tentang keberhasilan, karena keberhasilan itu sendiri adalah kontinuitas ya. Jadi kalau kita itu mau kontinu dan pemasarannya bagus, itu adalah dengan masalah standar produksinya, kualitasnya, dan juga masalah harganya. Di bidang produksi ada, kalau kita pikir 4 level ya, ada pertama penyiapan bahan produksi, kedua pengukiran, kemudian penyetelan, kemudian polis, semua itu adalah sama, tidak ada yang tidak penting. Jadi salah satu pun merasa jelek itu membuat akan mempengaruhi seluruhnya. Jadi untuk membuat suatu kerajinan perak itu bisa secara individual, tapi juga dalam bentuk kolektif atau kolegial. Saya berharap seperti yang dulu, bahwa seperti kejayaan waktu orang tua saya dulu, satu ada kebijakan pemerintah yang turut mensubsidi masalah ini, bahkan juga nanti turut dalam pemasarannya. Jangan sampai seperti saat sekarang ini justru malah memberikan PPN yang berlebih kepada para pengrajin. Ya, harapan kami setiap tahap kerja itu saling memuaskan. Saling memuaskan, di samping terakhir dari perusahaan memuaskan customer. Nah, harapannya mungkin pengrajin harus lebih kreatif lagi dalam membuat produk. Walaupun banyak dibanjiri produk atau yang lain yang hampir sama, harus ada satu khas yang unik dari Jogjanya ataupun kota gede, sehingga nantinya dia tidak kalah saing di pasar. Kalau memang lebih berkembang, kita harus bisa mengembangkan motif-motif yang lain. Misalnya kalau ini khas Jogja, tapi juga ada misalnya harus bisa dibuat perak itu khas Aceh, ada pintu Aceh. Kemudian juga dibuat khas-khas daerah-daerah yang lain. Saya sebagai pengrajin perak di Kota Gede ini sudah bertahan hampir 11 tahun. Sebagai orang Kota Gede, saya ingin perak di Kota Gede ini tetap bertahan dan eksis terus. Karena perak sudah menjadi ciri khas Kota Gede.